Ini maksudnya kalau di Komteng ini aja perasaan Dari kepalanya dia agak kolam ya, ukuran 25 cm. Wih, gila ya, rusuh banget. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi di malam hari ini kita ke tempat yang cukup spesial nih. Jadi aku lagi ada di Surabaya dan ada di suatu tempat ya, dalam tanda kutip harta karun tersembunyi nih. Nah, itu udah ada yang punya tuh. Halo Mas. Halo. Halo. Ah, dengan Mas siapa nih? Umam. Mas Umam ya. Nah, Mas Umam ini kalau kita lihat ya ini ikan gabus maru tadi ya. Hampir kebanyakan cana maru semua ya. Mayoritas maru semua. Oh, berarti emang spesialis cana maru ya. Cana maru. Nah, ini Mas Umam ini dari mana? Bibit Gabus ya. Bibit Gabus. Bibit Gabus. Ya. Nah, Mas, kita boleh nggak nih ngelihat dan nge-review ikan-ikan yang ada di sini nih? Boleh sekali, silakan. Nah, kita mulai dari yang mana? Dari yang di sini dulu kali ya. Di sini. Atau yang di depan. Nah, ini ternyata ya guys, di depan sini ada cana maru yang yang dipajang ya. Kebanyakan yellow sih saya. Oh, kebanyakan yellow ya. Kita mulai dari yang sini dulu kali. Ini kosong. Ini kosong semua, ini buat display aja. Oh, ini pas kosong. jualan. Oh, buat kayak misalkan jualan di Instagram gitu. Iya, jualan di Instagram, displaynya di sini. Nah, kita mulai dari yang sini dulu ya. Ini kan kalau kita lihat secara sekilas ini cana maru semua ya Mas ya. Cuman ada beberapa nih yang nyempil ya. Ini cana oranti ya. Ini cana oranti ya, coba-coba itu. Oh, lagi coba-coba ya. Karena coba. emang ini ya tantangan banget ya kalau kita cana oranti di istilahnya kota atau daerah yang suhunya panas ya. Gitu, ketantangan sih. Ini kemarin lagi nyoba untuk testi pelet, penggunaan pelet. Oh, pelet ya. Ini hitungannya udah adaptasi belum Mas? Udah adaptasi dia, udah mau flaring kan dia. Cuman harus masih di trigger dulu ya. Nah, terus bawahnya ini ada kayaknya bukan yellow centaur ya atau beda? Ini Aurolineatus. Oh iya, pantesan beda ya Aurolineatus. Soalnya kayak kelihatan beda gitu ya Aurolineatus. Itu ukuran berapa itu? Ukuran 19 sentian. 9 sentian ya. 19 ya. Nah, di bawahnya sini ada auranti juga. Cana oranti juga. Berenangnya udah ada di Udah di permukaan. Nah, terus ini ini dijual juga Mas atau dijual juga, seller saya. Seller, iya. Nah, itu mentalnya ngikutin ngikutin tangan. Nah, kalau ini masih adaptasi atau gimana ya? Ini soalnya coklat ya. itu lagi progres warna dia. Oh, progres warna. Progres warna dia. Jadi pakai air ketapang pekat dan daun pisang. Oh, daun biasanya pisang. Campurannya daun gitu. pisang juga pakai. Bisa pakai daun pisang. Sama ini lampunya soft tanning. Soft tanning. Oh, tuh guys, soft tanning. Nah, ini juga ya. Ini lagi progres warna juga. Kayaknya warnanya mantep ya kalau airnya bening ya. Iya. Nah, di bawah sini ini sama juga ya. Sama yellow. Maksudnya ini kalau sama sih pasti ya karena ini maru semua. Cuman mungkin kehadirannya di sini ngapain gitu? Ini progres warna? Ya atau untuk jual aja sih. Jual aja ya. Jual aja. Oh, berarti ada yang progres warna, ada yang progres Proses bunga. juga ada ya. Iya. Nah, selanjutnya kita pindah lagi nih ke sini. Wah, ini nih. Tuh, tadi yang jumbo, tapi kita dari yang sini dulu deh. Ini lagi progres atau gimana, Mas? Ini enggak progres sih, sudah lepas dari progres bunga. Ini display buat jual aja. Oh, berarti ini jual ya? Barnya bagus, 5/5. Simetris dia, tebal juga. Nah, ngomongin soal jualan nih, Mas. Mas Umam udah sejak kapan nih jualan ini? Barusan COVID ini sih, karena pas COVID awal-awal ini ya? kan awal-awal COVID bulan 6-an mungkin. Bulan 6 COVID itu kan banyak nganggur kita. Jadi ya baca kelihatannya kok rame di dunia cana ini, akhirnya coba-coba lah. Tapi coba-cobanya ngeri nih. Tadi ini guys, kita tuh sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Dan ternyata Mas Umam ini sebelumnya gabusnya dulu gabus konsumsi ya betul. Saya Gimana jualan tuh Mas ceritanya? Kok bisa pindah ke istilahnya pecanai gabus hias lah ya? Dulu itu ada yang mengarahkan juga, temen di pasar ikan katanya itu suruh jualan ikan hias aja. Dia kan tahu kalau saya pembesaran ikan di konsumsi, kan hias aja enak, kamu hasilnya lumayan gitu. Akhirnya aku lihat-lihat YouTube, kok harganya mahal, ada yang sampai 20 juta, 30 juta, enak gitu ya. Akhirnya coba-coba di cana maru ini. Nah, kita lanjut lagi nih. Di bawahnya ini lagi progres juga atau enggak? Itu buat display aja.
Iya sih, mentalnya juga udah oke. Mental udah oke, warnanya. Cuma bunganya nggak ada itu. Bunga nggak ada ya. Ini dulu punyanya dari kecil atau udah? Dari kecil, Dari kecil ya. Ini berarti tangannya dingin nih. Oke, nah kita pindah ke bawah nih. Kalau ini display juga. Itu display juga. Ini sih kayaknya dulu sakit sih. Makanya dia sakit ya? dia kena sisik nanas. Dan sudah tak terapi, udah sembuh sekarang. Cuma mentalnya belum jadi, belum kembali lagi dia. Nah, mungkin ada yang ngalamin juga nih, Mas. Kalau misalkan Carna kena sisik nanas tuh diapain, Bing? Aku biasanya pakai aerator, kok aerator sih apa namanya? Heater. Heater. Oh, heater. Pakai heater dan obatnya aku pakai Inroflock 25%. Dari ini volume ya maksudnya? 25%. Enggak, 25% itu merek Inroflock itu mereknya Inroflock dan apa itu kadarnya mungkin ya. Oh, kadarnya. Ada yang 12%, ada yang 25%. Makanya cuman 5 mili saja. 5 mili aja ya. Di liter sudah sembuh sendiri. Berapa lama bisa? 3 hari udah sembuh. Oh, 3 hari sudah sembuh ya? Udah sembuh. Ditaruh di tank atau harus Tank aja. styrofoam? Oh, tank aja ya? Tank. Nah, kita lanjut lagi di sini. Wah, ini nih. Ini cukup jumbo ya. Ini red apa ini? Red Barito ini. Red Barito ya. Awal dapat udah gede atau Udah gede udah gitu. gede ya? Pengen punya display yang jumbo lah gitu. Buat displayan. Buat display ya. Wah, mantap. Biasa dikasih makan apa, Mas, kalau yang gede kayak gini? Aku full pellet aja. Pellet. Oh, full pellet ya? Pellet bikinan sendiri sih. Yang sendiri ya? Wah, mantap nih. Tapi dijual nggak tuh? Kalau misalnya ada yang Kebetulan pengen dijual. jual ya? Kebetulan udah dijual sekarang. Nah, kita pindah ke bawah ini. Wah, ini nih. Ini lagi udah display juga ya kalau yang ini? Udah display juga. Matanya merah kuning gitu ya. Capung. Nah, kalau ini ngelihat dari slide dari anatomi atau ciri-ciri fisiknya gimana? Bunganya udah oke kalau menurut Mas? Itu masih calon bunga sih. Masih calon bunga Calon ya? bunganya udah banyak, udah pernah di treatment, cuma ini treatmentnya kurang sih sebenarnya. Perlu di kurang ya. outdoor sebenarnya. Tapi kalau warnanya gimana? Warnanya udah bagus. Udah ini. bagus ya? Udah bagus, sudah merah banget kan dia. Kuning, orange. Bentar, ini kuning atau orange? Kuning ya? Oh, merah. Merah Ini sih. maksud Ini red sampit. Oh, red sampit. Red Oh, sampit. pantas sama kok agak merah-merah gitu ya. Nah, selain itu nih, ini nih yang cukup mengkagetkan. Ini Komteng Cana ya, tapi full bunga ya. Iya. Nah, ini nih. Ini ada berapa ekor, Mas? Ini ada yang sini 36, 36. yang ini 26. Ada lagi tuh ya, ada 2 tank. 36 sama 26. Wah, ini maksudnya kalau di Komteng ini biasanya rawan sesuatu nggak, Mas? Entah bertengkar atau mungkin bunganya atau apa gitu. Nggak ada masalah Nggak sih ada dia. masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi biasanya kemarin tuh, Mas, aku sempat kayak dapat komen ya, kayak kalau misalnya digabung gitu kan bunganya bakal kayak luntur gitu. Nah, kalau ini kan enggak ya, ini digabung tapi bunganya tetap aja gitu. Nggak ada sih sebenarnya. Kalau memang kalau digabung kurang apa itu? Perform lah ya. Kurang perform, dia itu barnya kurang keluar ntar. Cuma bunganya ya masih bagus-bagus saja. Bagus aja, iya. Kayak taman bunga ya. Banyak banget bunganya. Tapi ini kalau aku ngeliat ya, Mas, ini ada yang terang, ada yang gelap-gelap kayak hitam-hitam, itu pengaruh apa ya, Mas? Pengaruh birahinya mungkin ya. Oh, birahinya ya. Kalau yang hitam-hitam gitu birahi kurang stabil mungkin. Jadi dia flaring, dia kalah mental, jadinya menghitam dia. Kirain hitam itu karena kelihatan garang malah yang paling galak, enggak ya? Enggak lah. Malah Yang kebalikannya. paling galak itu dia keluar warna biasanya. Oh, justru yang keluar warna. Warnanya, matanya juga merah kayak gitu, yang paling galak biasanya. Yang istilahnya nyala banget gitu ya. Kalau emang di Komteng itu Cana Maru nggak bisa keluar warna, harus di single tank. Kalau bunga masih bisa keluar ya? Bunga masih bisa keluar, kalau warna nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, berarti yang emang harus single itu ketika pengen di warnanya ya? Warna, betul. Tapi pasti ada nggak sih? Kalau misalkan ibarat ini kelas deh. Jadi kalau kelas kan biasanya kan ada siswa atau murid yang dominan gitu kan, ada juga yang Pasti ada. ini masih ada. Nah, Cana sih juga ada ya. Ada. Mungkin ini contohnya yang agak pasif atau mungkin yang diem-diem, tapi ada juga yang tuh terus nyenggol-nyenggol, nyundul-nyundul. Ya pasti ada lah kayak gitu-gitu ya. Pasti ada. Apalagi yang dominan. Cana termasuknya predator ya. Predator. Nah, kita pindah guys dari yang tengah ini pindah ke sini. Ini tadi 26 ya. Ya 26 itu. Ini tapi sama kan ya? Sama. Oh, sama. Sama kualitas sama. Kualitas sama ya. Nah, di atas ini red apa ini? Sampit. Itu iya red sampit. Red sampit. Kalau ini koleksi juga atau dijual? Dijual Mantap aja sih, sini semua dijual. Iya sih. Nggak ada koleksi. Nggak ada koleksi ya. Nggak ada koleksi.
mungkin ada kayak apa sih, kayak maskot ya istilah orang-orang itu. Iya. Kalau aku sih nggak ada sih, Nggak nggak ada ada ya? Mas. Cuma itu aja yang nggak dijual. Wah, Apa itu yang di ini nih. atas? Ini kalau kamu lihat, ayo coba tebak nih. Tulis di kolom komentar, ini putih-putih apa tuh? Coba stop dulu ya videonya. Nah, jadi ini ternyata adalah apa Mas ini Mas? Striata albino. Striata albino. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu ya, cana striata itu cana yang biasanya buat ini ya, konsumsi ya. Buat konsumsi. Genetiknya ini ya, albino ya. Albino dia, kelainan Matanya mata merah. Ini satu pair, ini satunya. sepasang ya mereka nih. Pasang, Your Mac friend, Brent Rambo. Tuh yang satu. Tapi yang betina jantan yang mana? Yang betina ini. Oh, yang betina. Bedanya gimana? Mirip-mirip aja perasaan. Kepala, dari kepalanya dia agak jenong. Jenong. Kalau yang apa itu Betina. jantan, Jantan. agak lancip ngerudal gitu. Sama nanti dipastikan lagi dilihat di posisi analnya juga beda. Ini emang lagi ini nyoba ngebreed. Iya, nyoba ngebreed. Ini Coba lah. Ini nanti kabarin Mas kalau udah udah sih ngebreed. Boleh. Berarti emang perlu kayak biasanya cana umumnya ya, kayak biasanya kan sebelumnya kan aku pernah ini Mas ke tempat lain itu. Rata-rata emang ada kayak gini ya kalau mau ngebreed ya. Ini untuk fungsinya kan dia untuk menaruh telurnya nanti. Tapi biasanya kan ini Mas, kalau cana atau termasuk mungkin cupang juga ya, kayak jantan dan betina digabung itu kadang ada kayak les lah ya atau flag gitu. Nah kalau kayak gini dulu lancar-lancar aja atau sempat ada itu? Pas proses perjodohan ya pasti ada. Masih ada ya, awal-awal tapi. Ya itu caranya harus buka tutup sekat. Buka tutup sekat Buka ya. tutup. Pas mulai gelap disekat. Disekat lagi ya. Pas sudah kalem. Pokoknya tandanya dia sudah tidur bersamaan disekat gini wes akur dia berarti. Oh, tandanya situ ya, tidur bersama. Samping sekat gini sudah akur pasti. Tapi nggak perlu, aku nggak ada ngeliat ini ya, filter, nggak perlu ya. Nggak perlu, nggak ada filter Pure sama kayak sekali. gini doang ya. Kalau ini suhu gitu, Pengaruh juga sih. ngaruh juga ya. Cuma aku Tapi ya selama ini aman ya. aman-aman saja. Wah ini mantep, nanti kabarin. Oke Kalau dah, siap. udah ini. Tanah striata albino, Albino. pair juga ya, alias pasang. Ini dulu dapatnya udah gede atau pas masih kecil? Udah Udah gede. gede ya? sih. Oh, Udah gede, beli satu gitu jantan dan betina. Akhirnya dipairin sendiri. Kalau pas pairing atau ya pairing gini kayak pola makannya beda atau sama aja? 2 hari sekali 2 hari biasanya. sekali ya? 2 hari sekali aku pakai pakan itu apa? Ulat Hongkong dan ulat Jerman. Kali kasih cacing gitu. Wah mantap ya, ternyata selain cana maru juga breeding cana striata albino juga ya. Nah cuman nggak hanya itu aja guys, tapi ada lagi kolam apa tadi Mas? Jadi kita tadi sempat ngelihat ya, ternyata di sini ada sesuatu yang menakjubkan nih. Aku pembesaran di Cana Maru Yellow Sentarum sih. Oh, khusus untuk yellow centarum ya? Khusus untuk Yellow Sentarum yang ya ini hasilnya sih yang di Oh ini ya hasilnya ya? ini hasilnya ini. Cuma masih ada lagi yang Yang masih diproses lah ya? proses ya. Nah kita boleh ke sana nggak Mas? Boleh. Oke kita langsung ke sana guys. Oh, Nah jadi kita mau masuk di sini tuh, kamu bisa lihat ya. Ini kolam semen ya Mas hitungannya ya? kolam semen. Tuh, Beton. kolam semennya. Nah ini nih. Wah. Ini ada berapa ini? Ribuan ada ya? Ini total kemarin 1000 ekor. Oh 1000 ekor. Ini Ini kalau dikira-kira ukurannya sekitar 10 cm. 10 sentian 10 ini. sentian ya. 10 sentian. Ini kalau sekilas kalau kamera digoyang-goyang kayak lele nih. Tapi ini cana maru. Kalau segini berarti progres apanya nih Mas? Ini aku di sini progres bunga. Oh progres bunga ya. Progres bunga. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga guys, kalau misalkan di kolam kayak ini sama ya, progresnya pun macam-macam ya. Ada yang lebih ke ukuran, ada yang lebih ke bunga ya. Kualitas Kualitas bunga-bunga. ya. Apaan tadi guys ya? Ini kalau bentar, jadi kalau kita sebelum bahas yang ini, kita pindah digeser sini. Nah ini ada juga nih. Oh ini yang lebih gede ya? Ini yang udah gede. Oh tuh. Ukuran berapa tuh? 20? 25-an 25 ya? Wih 25 Coba ya? dikasih makan ya. Oke, kita coba kasih makan guys ya. Cana maru Yellow Sentarum di kolam ya. Ukuran 25 cm. Gila ya, rusuh banget. Kecap-kecap. Kedengeran gak guys ya? Ada kecap-kecap. Rebutan ya tuh. Gila. Tapi emang tiap kali makannya pelet ya? Pelet. Nih. Cuma peletnya ya beda sih. Iya, pelet beda ya. Tuh. Kecap-kecap. Makannya tiap apa nih kalau yang gede nih?
Tiap hari 2 kali sehari. 2 kali sehari. Oh, kalau tadi kan 2 hari sekali ya. Kalau ini 2 kali sehari. Biasanya pasti ada ini ya kayak ini namanya juga predator ya. Iya. Kalau makan tuh, kalau pipa ini apa nih? Pipa. Ini buat pembuangan air pembuangan. Dan ini kayak gini doang berarti nggak perlu filter atau yang lain-lain. Iya, nggak perlu. Walaupun ini kan, sebenarnya ada aerator juga ya. iya, sebenarnya kan kita tiru di habitatnya, dia kan hidupnya di danau-danau, rawa-rawa gitu ya, nggak di air mengalir. Jadi ya kita ambil pelajaran di situ saja. Iya. Karena ya biasanya kuncinya kita meniru di alam ya. Gitu. Kalau ini kayak ketapang itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Soalnya kan progresnya progres bunga. Jadi biasanya kalau progres bunga itu kita pakai air bening saja. Kalau di air ketapang nanti warnanya yang naik gitu. Oh, warnanya naik ya. Wah, ini nih ya. Kita kasih makan yang kecil juga. Dari tadi ya rusuh. Nah, kita coba kasih makan ini yang kecil nih. Ini ngecap-ngecap juga guys, cuman ngecapnya lebih kalem. lebih kalem. Saya masih kecil-kecil tuh. Kalau yang kecil juga ini ya 2 kali sehari atau Iya, beda? sama 2 kali ya? sehari. Kita tujuannya juga tahan size kan dia. Kalau lebih tahan size ya. Kalau besar dengan kualitas bunga itu sudah umum di alam, sudah banyak kan. Banyak. Cuma kalau kecil tapi bunganya Bunganya banyak bagus. itu belum banyak. Belum banyak juga ya. Di alam pasti nggak ada. Di dalam nggak ada ya. Kedengeran nggak guys ya, tuh emang Sanamaru emang rusuh ya. Iya, emang rusuh dia. Kalau Dia bisa makan-makan. loncat juga. Oh iya, ngomongin loncat nih. Ini kan biasanya kalau Camnya itu kan dikasih kayak tutup gitu. Ini aman ya? Kalau koloni kayak gini jarang loncat sih. Pokoknya nggak kena air hujan langsung. Kalau air hujan langsung dia bisa loncat. Oh, kayak gitu ya? Makanya ini dikasih atap. Di atap ya? Biar Ini kalau tembus matahari nggak? tembus matahari. Oh, berarti bisa ini ya, bisa kena ya? Biar kena matahari. Itu membantu proses apa itu? Bunga juga ya? Bunga, progres bunga. Oh gitu ya? Berarti kalau kena air hujan dia bisa Loncat biasanya. Habitat ikan cana ini biasanya kalau kena air baru dia akan mencari sumber air baru itu. Ya loncat biasanya gitu. Kalau yang gede juga sama ya? Sama. Kalau mungkin yang kecil kan lebih effort lah ya kalau loncat segini. Cuman kalau yang gede kan pasti effortnya lebih Iya, mudah lebih dibandingkan yang tinggi. kecil. Tapi nggak lompat ya? Nggak lompat. Kuncinya itu aja. Kuncinya jangan kena air hujan. Tapi kalau di akuarium biasa tetap ditutup ya. Tetap ditutup. Biasanya kalau sekali makan untuk segini seberapa segini juga? Atau Segini juga. Dikit kok sebenarnya makanannya karena ini dikit kok. Oh tuh. Cuma ya gitu harus telaten gitu aja. Iya, 2 kali sehari gitu ya. Dikasih. Pernah nggak mas telat makan gitu? Pernah. Kalau ya? telat makan pasti ada yang mati. Ada yang korban ya. Ada korban jiwa. Iya sih. Ya namanya balik lagi ya. Itu namanya juga predator. Predator gitu. iya. Pasti kalau ditinggal luar kota kayak gitu pasti ada yang mati. Nah, kalau kayak ngomongin ya kayak ikan mati itu kan mungkin juga bagian perjalanan penghobi. Mungkin termasuk aku atau mungkin teman-teman juga nih ya. Coba tulis di kolom komentar kalau misalkan pernah ngalamin ikan mati ya. Nah, Mas Umam sendiri kejadian apa nih yang paling bikin sedih gitu di selama ini ya pelihara atau mungkin ya istilahnya kayak merawat lah ya. Merawat atau membesarkan cana. Oh iya. Tuh apa dulu pernah terserang penyakit bakteri Aeromonas. Oh, bakteri Aeromonas. Jadi kalau pembesaran kayak gini, resiko paling tinggi itu kena Aeromonas. Jadi itu dia bakterinya nyerang insang. Nanti pasti dalam setiap hari pasti ada yang mati. Atau yang paling parah itu kemungkinan 2 hari, 1 sampai 2 hari langsung mati semua. Kalau nggak ada penanganan yang bagus. Oh, berarti kayak nyebar gitu ya? Bakterinya cepat nyebar ya. Itu gara-gara apa itu? Aeromonas. Ngeri juga ya? Bisa karena amonia dia apa itu? Amonia. Airnya telat ganti. Tadi diganti berapa kali sehari tadi? Kalau ganti? 5 hari sekali ya. Oh, 5 hari sekali. 5 hari sekali ganti. Pokoknya rutin ya. Aeromonas. Oh. Terus waktu itu kehilangan berapa ekor, Mas? Waktu itu sempat kehilangan 58 ekor. Kehilangan 58 ekor. Yang gede-gede atau yang gede-gede sudah banyak bunga-bunga juga. Waduh. Sedih banget. Iya sih. 58 loh. Berarti iya sih, kuncinya juga di air ya. Kuncinya di air. Benar-benar. Bahkan waktu itu sempat ada yang bilang kayak istilahnya quotes ya. Kalau kita pelihara ikan itu sama dengan pelihara air juga gitu. Iya betul.
Kali itu. Kalau lampu gitu penting nggak mas? Waktu di apa kayak pembesaran ataupun kualitasnya gitu? Nggak begitu penting sih. Yang penting lebih mungkin ke mataharinya mungkin ya, Mas, ya? Mataharinya Oh, yang paling mataharinya. penting. Cuma kalau lampu ini kan Lebih ke penerangan aja lebih ya. ke keterangan aja. Iya. Iya sih kalau misalnya ngecek itu lebih gampang. Kalau ring tahu kita dia juga lebih Terbiasa. terbiasa untuk berinteraksi dengan orang. Jadi mungkin nggak kagetan juga ya. Iya betul. Ini dasarnya apakah pasir atau polosan? Polosan Oh, semen. polosan ya. Mm-mm. Jadi nggak ada kayak substrat atau apa-apa gitu. Nggak ya? ada polos. Nah, jadi itu dia ya. Tadi kita habis nge-review dan ngeliat ikan-ikan yang ada di sini. Karena keren-keren. Rata-rata tadi cana marunya bunganya banyak dan komteng ya mas ya. Iya. Dan selain itu tadi ada cana striata albino yang pairing ya. Mantap nih. Ditunggu nih kabarnya nih. Semoga ini Siap. ya mas ya berhasil ya. Siap, terima kasih. Semoga Pasti saya lancar. kabari. Oke, wah mantap lah. Nah, tadi sempat kita singgung juga ya, Mas Umam ini ada Instagramnya juga ya. Ada Instagramnya di Nah, Instagramnya apa tuh? @bibitgabus. Oh, bibit gabus. Heeh. Nah, terus buat kamu yang tadi penasaran nih, Bang, tadi pakai apa sih Bang peletnya? Nah, itu bisa juga ya didapetin di mana? Di bibit gabus juga ya. Di bibit gabus di Instagram @bibitgabus bisa. Kebetulan ada peletnya ya. kayak gini. Ntar saja ambilkan ya. Oh, ini nih pelet dia booster peletnya, ya. pelet booster bibit gabus. Nah, itu lebih ke apa bunga? Atau Ini bunga bisa, mental untuk treatment warna juga bisa. Jadi all in one ini untuk all varian cana. Jadi untuk menaikkan mental kayak auranti, tewarti itu bisa juga ini. bisa juga ya. Nah, kebetulan juga ya ngomongin soal bunga itu kan identik sama kompetisi nih ya, bagus-bagusan bunga terus atau mungkin warnanya. Jadi di Surabaya ini bakal ada kontes ya Mas ya. Bakal ada kontes cana di skala nasional ya kita ya. Skala nasional ya. Skala nasional. Jadi pelaksanaannya tanggal 7 sampai 14 November. Oh, 7 sampai 14 November. 7 sampai 14 November. Kategorinya apa aja sih Mas? Banyak sekali, Banyak ada auranti, Oh, oranti. ada apa itu namanya? Kalau maru pasti ya, maru. Blue pulcra, terus asiatica. Oh, asiatica, Asiatica juga ada, limbata juga ada. limbata, Terus cana maru, red dan yellow. red dan yellow. Wah. Jadi buat kamu yang punya salah satu atau bahkan mungkin diantaranya lebih dari satu boleh kan ya? Boleh, Partisipasi. boleh. Nah, bisa tuh ya yang merasa punya, wah ini nih gacoan nih istilahnya ya. Boleh banget didaftarin. Soalnya Nanti kontes ini besok rencananya bukan hanya sekedar kontes ikan ya. Kita rencananya di panitia Surabaya Heroes of China ini akan mengadakan ajang silaturahmi atau apa itu sekedar nanti komunitas-komunitas tiap daerah akan disonding di MC kita. Jadi perkenalan setiap komunitas gitu. iya. Biar lebih akrab kayak gitu. Iya, kayak ya inilah ya nggak sekedar ikan tapi memang bisa menjalin ini ya. Menjalin hubungan persaudaraan lah. Iya benar-benar mantap. Oke, makasih banyak ya Mas Umam ya udah diizinin buat review. Sama-sama. Oke, semoga makin sukses. Amin, 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 amin. Yaudah mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih.